Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Bapak Ibu, dosen dan tenaga kependidikan dan jamaah tadarus online Waalaikumsalam. Ramadan yang berbahagia. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami dalam sesi hukum tajwid di mana kali ini kita akan membahas salah satu hukum tajwid gunnah. Di mana yang pertama kita akan mengetahui apa pengertian gunnah, di mana gunnah berarti dengung dan ketika kita mendengarkan kata gunnah, maka kita diharuskan untuk mendengungkan selama dua harokat atau dua ketukan atau dua ayunan. Dan bacaan gunnah ini ada pada dua huruf, yakni huruf nun dan huruf mim yang bertasydid. Di mana nanti kita akan latihan bersama bagaimana cara membaca gunnah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, gunnah di sini kita akan mencoba untuk berlatih dalam nun tasdid dan mim tasdid. Jika ada inna, maka kita akan menahan dulu, bersabar dulu untuk mendengungkan. Kita coba sama-sama Bapak Ibu. Inna, In, innama, ka'anna, jannatan. Begitu jika ada nun bertasydid. Sedangkan jika ada mim bertasdid, sama kita juga dengungkan selama dua harokat atau dua ketukan atau dua ayunan. Kita coba sama-sama. Amma, lamma, summa, mimma. Begitu. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk berlatih bagaimana hukum bacaan gunnah. Baik, kita coba. Sebelumnya kita akan membaca suratul Fatihah. Sebelum kita melafadzkan Al-Fatihah, mungkin izin terlebih dahulu banyak kesalahan-kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah, terutama pada lafadz iya. Ada beberapa kali kadang orang membaca iya tidak hanya ditekan saja tapi agak lama. Yang benar adalah langsung ditekan saja. Contoh, iyyaka na'budu wa iya. Begitu. Kemudian yang kedua, kesalahan terjadi pada lafadz waladhdallin. Terkadang masih ada tawalud di situ sehingga ada bunyi-bunyi yang lain selain hukum bacaannya. Kita coba sama-sama waladhdallin. Waladhdallin, bukan waladhdall. Nah, itu terkadang masih ada yang belum sesuai. Kenapa? Ini penting karena Al-Fatihah adalah bacaan surah yang selalu kita baca pada saat sholat. Baik, kita awali dulu dengan baca Al-Fatihah sama-sama. Abata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, selanjutnya kita akan drill bersama-sama merefresh bacaan gunnah. Jika nun bertasdid, maka silakan bersabar untuk mendengungkan dulu minna. Mim tasdid, contoh mimma,
Coba sama-sama diawali yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Hati-hati, sifatul huruf ra akan kembali meskipun ketika waqaf. Ulang lagi. Inna a'tainakal kautsar. Baik, selanjutnya bersama-sama ya Bapak Ibu. Tsumma sabila yassara. Ulang lagi. Ini ada dalam huruf mim bertasydid. Tsumma sabila yassara. Oke. Selanjutnya mim bertasydid lagi dan ada juga nun bertasydid. Hati-hati dibaca dengung. Kita coba sama-sama. Summa inna alaina bayana. Hati-hati ada huruf ba. Boleh ya kita spill huruf ba bahwa pengucapan pelafalan huruf ba itu tidak mendesis. Ba, lembut. Ulang lagi. Summa inna alaina bayana. Baik, selanjutnya kita baca yang selanjutnya ada mim bertasdid dan nun bertasdid. Sama-sama lagi. Summa inna alaina hisabahum. Baik. Satu lagi untuk yang sisi kanan ada mim bertasdid. Wa fawakiha mimma yashtahun. Baik, kita pindah ke sisi kiri. Sama-sama kita lihat screen Bapak Ibu. Yang atas dulu, mungkin ada yang mau coba salah satu dari Bapak Ibu. Monggo, barangkali salah satu silakan. Oke, kita sama-sama lagi. Yang pertama, sisi kiri. Qalu abata. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Selanjutnya, innahu abata. Innahu kana li ayatina anida. Baik, selanjutnya. Summa inni da'autuhum jihara. Oke, Bapak Ibu ada yang mau coba? Selanjutnya, wa amma bini'amati. Baik, mungkin Pak Ustadz Jamaluddin. Wa amma bini'amati. Monggo. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sudah, Bu. Oke, sekali lagi Bapak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, Mumtaz. Kita ulang lagi sama-sama. Wa amma abata. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, baik. Selanjutnya, mungkin dua baris lagi ya. Yahsabu abata. Yahsabu anna lahu akhlada. Hati-hati ada huruf kha, maka ketika sukun kembali ke sifatul huruf kha. Akhlada. Ulang lagi. Yahsabu anna abata. Yahsabu anna malahu akhlada. Baik, terakhir. Wa anna alaihin nash'atal ukhra. Ulang lagi. Wa anna alaihin nash'atal ukhra. Baik,
Itu tadi Bapak Ibu bacaan gunnah di mana ketika kita bertemu huruf nun dan mim bertasydid jangan lupa untuk mendengungkan selama 2 harokat atau 2 ketukan atau 2 ayunan. Sekian Bapak Ibu hukum bacaan untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan seluruh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sesaat lagi kita akan mengikuti kajian dengan tema Adzan dan Iqomah. Dan saat ini tengah hadir pula di tengah-tengah kita pemateri yakni Dr. Ahmad Zuhdi. Kepada beliau, Assalamualaikum Ustadz, apakah bisa terdengar suara kami? Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. Ustadz. Ya, Baik jelas. Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian kita bersama Dr. Zuhdi dengan tema Adzan dan Iqomah menurut putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, perlu kiranya kita kaji tentang adzan dan iqomah ini karena adzan merupakan ibadah yang sangat syahdu untuk ibadah kontinuitas kita sehari-hari. Mungkin selama 30 menit ke depan akan dibedah oleh Ustadz Dr. Ahmad Zuhdi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, semua unsur pimpinan, dan segenap para dosen serta karyawan Sida yang saya hormati. Syukur Alhamdulillah siang ini kita mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama. Dan siang ini kita akan bahas tentang azan. Mengenai azan ini akan saya sampaikan bagaimana perbedaan antara azan kelompok Sunni dengan azan kelompok Syi'i. Kemudian juga perbedaan antara azan menurut 4 mazhab dan menurut tarjih bagaimana. Waktunya diberi 30 menit tadi ya. Itu paparan saja atau termasuk dialog? Termasuk dialog Ustadz. Oh, berarti saya menyampaikan 15 menit saja. Iya, betul Ustadz. Baik. Jadi tentang azan ini ada perbedaan yang sangat mendasar antara kelompok Ahlussunnah dan Syiah. Menurut kelompok Syiah, azan itu sudah disyariatkan semenjak Nabi melaksanakan atau menjalani Isra dan Mi'raj. Sementara kelompok Ahlussunnah meyakini bahwa azan itu disyariatkan baru setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu sudah berbeda. Dari sisi historisitas sudah berbeda antara mazhab Ahlussunnah dengan mazhab Syiah. Nah, kalau menurut mazhab Ahlussunnah, ini hadisnya tampak di layar itu. Jadi suatu ketika Nabi bincang-bincang dengan para sahabat bagaimana caranya untuk mengundang masyarakat agar bisa sholat berjamaah ke masjid. Nah, waktu itu macam-macam pendapat, kemudian tidak diputuskan hari itu, lalu muncullah tokoh yang bernama Abdullah bin Zaid. Ini tokoh sangat penting. Nah, suatu saat hari berikutnya, beliau ini, Abdullah bin Zaid ini bermimpi. Dalam mimpi itu intinya, kalau di sini agak menarik ya, tapi kalau saya panjangkan ceritanya nanti habis dicerita. Jadi intinya
Abdullah bin Zaid ini mimpi mendapatkan keterangan dari sosok, mungkin itu malaikat, yang mengajarkan tentang azan. Dan azan itu kalimatnya seperti yang kita kenal sekarang ini. Semuanya ada 15 kalimat. Jadi azan yang kita gaungkan selama ini itu ada 15 kalimat. Nah, sedangkan di kalangan Syiah, azan telah disyariatkan semenjak Nabi Isra dan Mi'raj. Jadi kira-kira ya 2 tahun sebelumnya, 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya sudah ada syariat. Dikatakan di dalam cerita itu bahwa Nabi mengalami Isra Mi'raj, kemudian sampai di Baitul Ma'mur mengadakan sholat berjamaah. Waktu itu malaikat Jibril yang ngajari azan. Malaikat Jibril ngajari azan, kemudian qomat. Setelah itu berjamaah Nabi Muhammad jadi imam, malaikat dan arwah para nabi jadi makmum. Itu cerita dari versi mazhab Al-Syiah ya. Nah, kemudian perdebatan panjang menjadi semakin ya kuat antara kedua kelompok ini. Masing-masing meyakini kelompoknya yang benar, lainnya salah itu. Ya, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa kalau Syiah yang benar ya seperti itu. Jadi sejak tahun 620, 621 ini syarat azan sudah disampaikan, sementara Ahlussunnah kira-kira 622 baru diturunkan syariat tentang azan itu. Ini teks Arabnya. Lah, bagi kelompok Ahlusyiah atau kelompok Syi'i, hadis yang diterima oleh kita Ahlussunnah itu dianggap batil. Mosok azan loh perkara penting. Masa perkara penting kok menerima dari mimpi seseorang. Nah, itu kritiknya tuh begitu. Karena azan yang kita terima itu berdasarkan mimpi sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid tadi itu. Mereka mengkritik masa perkara penting kok melalui mimpi. Tapi bagi kita apapun kalau sudah ditetapkan Nabi itu adalah hadis. Kita mengenal hadis itu ada ucapan, ada perbuatan, dan ada ketetapan. Nah, masalah azan ini adalah masalah ketetapan dari Nabi setelah sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid itu mimpi. Jadi kisah singkatnya dalam mimpi itu setelah mimpi menyampaikan pada Nabi bahwa itu seperti ini loh yang saya dapat itu. Maka Nabi, oh ya itu mimpi yang benar. Maka kemudian Nabi menyuruh kepada Abdul bin Zaid yang mimpi itu, kalau begitu sampean datang ke Bilal. Suara sampean gak pati enak, gak pati kuat. Minta tolong ke Bilal, Bilal itu suaranya bagus biar dia nanti azan. Akhirnya Abdullah bin Zaid ini cari Bilal, lalu Bilal azan. Nah, ketika azan dikumandangkan Bilal, Umar bin Khattab di rumahnya dekat itu terdengar. Kemudian datang Nabi, ya Rasul, itu persis mimpi saya itu. Jadi rupanya yang mimpi bukan hanya Abdul bin Zaid, tapi juga Umar bin Khattab. Akhirnya yang terjadi pada saat itu, Nabi mengatakan, wah ini semakin mantap kalau begitu, semakin mantap. Jadi selain mimpi Abdul bin Zaid juga Umar bin Khattab. Nah, kalau kita lihat teksnya, kita lihat langsung ke teks saja. Azan yang disyariatkan di kalangan Ahlussunnah itu ada 15 kalimat ya, 15 kalimat. Sementara di Syiah itu ada 18 kalimat. Apa bedanya antara Syiah dan Ahlussunnah? Kalau di Ahlussunnah kita sudah mengenal seperti yang kita dengar selama ini. Nah, di Syiah ada tambahan yaitu hayya ala khairil amal. Jadi setelah kalau kita ini hayya alal falah, setelah selesai 2 kali itu, mereka di Syiah menambah hayya ala khairil amal. Mari kita berlomba-lomba melakukan amal bajikan. Nah, itu ditambah 2 kali. Kemudian pada kalimat akhir, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau kita kan 1 kali, Syiah 2 kali. La ilaha illallah. Akhirnya dengan begitu
kelompok Syiah ini 18, kalau di kelompok Sunnah hanya 15 kalimat. Nah, itu perbedaan yang mendasar antara kelompok Syiah dengan Sunnah. Nah, sekarang kita lebih dekat di kelompok Sunnah saja. Nah, di kelompok Sunnah ini kita mengenal ternyata dari 4 madhab itu ada 3 macam. Macam pertama didukung oleh madhab Hanafi dan madhab Hambali, kemudian ada madhab Maliki, lalu ada madhab Syafi'i. Nah, ceritanya ini berikut ini ya. Ini. Jadi yang kita dengar selama ini adalah 15 kalimat azan itu. Lah, 15 kalimat ini yang kita kumandangkan selama ini itu adalah mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Nah, ini kalimatnya yang sudah kita hafal itu. Nah, sekarang apa bedanya dengan mazhab Maliki? Kalau mazhab Maliki itu ditambah menjadi 17 kalimat. Jadi kalau tadi itu 15 kalimat, mazhab Maliki 17 kalimat. Apa yang ditambah? Jadi syahadat-syahadat tadi itu diulang-ulang 2 kali. Jadi bisa begini, asyhadu an la ilaha illallah. Kita kan juga gitu, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu diulangi lagi, asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Jadi mengulang lagi sehingga dari 15 ditambah 2 kalimat lagi menjadi 17. Nah, ini adalah model azan, lafaz azan yang didukung oleh ulama mazhab Maliki. Tapi di Indonesia nggak laku ini ya. Nah, berikutnya yang lebih panjang adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini malah 19 kalimat. Ya, 19 kalimat. Nah, 19 kalimat ini syahadat tadi diulang 2 kali ya. Yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar itu 2 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga 2 kali ditambah dengan 2 kali 4 kali 15 menjadi 19. Lah, mazhab Syafi'i begitu aslinya pendapatnya. Ini dapat dilihat di kitab Al-Um karya beliau. Dan sungguh pun ini pendapat Imam Syafi'i, tapi warga kita yang mengaku pendapat Syafi'i tidak menggunakan kalimat azan ini. Tapi yang dipakai malah azan model mazhab Hambali seperti yang di Mekah Madinah. Nah, ini ceritanya ya. Nah, itu tentang perbedaan pandangan di kalangan 2 mazhab besar, Syiah dan Sunnah. Kemudian yang kedua, di kalangan 4 mazhab Al-Sunnah sendiri juga ada perbedaan. Nah, walaupun ada perbedaan, ulama mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, karena masing-masing ada dalilnya. Nah, kemudian yang populer justru akhirnya di mana-mana hampir di dunia ini sama, untuk Ahlussunnah akhirnya lebih cocok menggunakan yang dipakai oleh mazhab Hambali dan Hanafi. Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah tentang apa namanya tathwib. Tathwib itu tambahan as-sholatu khairun naum pada sholat subuh. Ini agak lumayan di kalangan Muhammadiyah. Jadi di kalangan Muhammadiyah sendiri kelihatannya di masyarakat itu juga bermacam-macam pandangannya, ya, karena memang bacanya juga bermacam-macam. Memang secara khusus pada tahun 56 ketika Tarjih bersidang di Palembang, saat itu juga mengakui bahwa memang azan subuh itu perlu ada tambahan as-sholatu khairun naum. Ini berdasarkan pada riwayat Abu Mahdhurah namanya, sahabat Nabi. Kemudian untuk azan yang kedua rupanya masih belum disepakati. Akhirnya kemudian pada sidang berikutnya Muhammadiyah melalui tarjihnya menyepakati bahwa 2 kali azan itu disyariatkan. Jadi ada azan pertama, ada azan kedua. Biasanya praktek yang terjadi di Pantura itu selisih kurang lebih 1 jam. Jadi kalau misalnya subuh itu jam 4:15,
maka berarti azan pertama itu jam 3:15. 1 jam kemudian baru azan yang sesungguhnya untuk subuh itu. Nah, yang diperdebatkan adalah apakah kedua-duanya itu juga menggunakan as-sholatu khairun naum atau tidak. Ini di kalangan ulama tarjih juga macam-macam pendapatnya karena belum ada keputusan yang final gitu. Akhirnya disimpulkan ya waktu itu yang agak akhir itu bahwa mengenai azan subuh yang ada as-sholatu khairun naum itu ada 3 alternatif ya. Jadi yang pertama, bacaan as-sholatu khairun naum itu dibaca di azan yang pertama saja. Jadi kalau sekarang kira-kira jam 3:15 begitu. Kemudian pilihan yang kedua adalah dibaca awal dan yang kedua-duanya. Jadi 1 jam sebelum subuh pakai as-sholatu khairun naum juga. Kemudian yang kedua juga as-sholatu khairun naum. Kemudian pendapat yang ketiga ini kelihatannya banyak yang diambil karena kebanyakan termasuk apalagi Sidoarjo, Surabaya itu azan subuh hanya 1 kali, hampir nggak ada yang 2 kali ya. Nah kalau 1 kali langsung subuh maka itu menggunakan as-sholatu khairun minan naum. Nah itulah yang diambil oleh Tarjih Muhammadiyah. Dengan demikian maka karena masing-masing ini ditemukan ada dalil-dalilnya maka harus dilonggarkan. Dan yang lebih diperkuat sebenarnya adalah azan yang pertama itu. Karena kalimat as-sholatu khairun naum itu maknanya kan sholat lebih baik ketimbang tidur. Ini pantasnya untuk menggugah orang tidur itu. Nah, sehingga lebih pas kalau azan pertama. Tapi karena juga ada hadis yang menunjukkan bahwa azan subuh itu, ya berarti yang kedua itu juga ada kalimat as-sholatu khairun naum, maka juga tidak mengapa. Maka pilihan yang ketiga ini adalah bahwa bacaan as-sholatu khairun naum itu bisa dibaca ketika azan subuh langsung itu. Dan itulah yang banyak diamalkan termasuk di Sidoarjo ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan untuk sementara. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada dialog. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu dosen dan Tendik. Barangkali ada pertanyaan bisa raise hand atau ditulis di kolom komentar. Nah, Ustadz, ini ada satu pertanyaan sudah masuk. Kami bacakan lebih dulu. Untuk perempuan, jika hendak sholat jamaah, apakah perlu adzan atau cukup iqomah saja? Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Ya, kalau memungkinkan ya kedua-duanya. Kalau memungkinkan kedua-duanya. Jika tidak ya akhirnya cukup iqomah saja. Begitu. Oke. Untuk Bapak Ibu dosen, kami persilakan untuk menanyakan barangkali ada dilema terkait adzan dan iqomah, entah itu di lingkungan sekitar atau di daerah asalnya. Barangkali bisa raise hand atau diketik di kolom komentar. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz Zuhdi, apakah adzan termasuk ayat Al-Quran? Karena ada kelompok yang menganggap adzan itu ayat. Jadi adzannya pendek-pendek, tidak diiramakan. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Wahyu dari Laboratorium Mesin. Monggo Ustadz. Ya, azan itu lafaz tersendiri ya. Jadi tidak termasuk ayat Al-Quran. Al-Quran sudah jelas itu yang Al-Quran 30 juz itu. Jadi azan ini kalau menurut hadis yang ada itu langsung didapat atau ditetapkan oleh Nabi melalui sahabat bernama Abdullah bin Zaid. Saat itu beliau bermimpi kan itu mimpi kalimat azan itu. Setelah lapor pada Nabi, ya Rasul, saya kok dapat informasi seperti ini dalam mimpi tentang azan itu. Bagaimana menurut panjenengan? Kata Nabi, ya itu mimpi yang benar. Seperti itulah yang harusnya kita lakukan nanti kalau manggil masyarakat untuk bersama-sama datang ke masjid berjamaah.
Akhirnya semenjak itu disepakati. Nah, lafadz ini kebetulan yang tadi ketika kita jajarkan dalam beberapa pandangan mazhab itu yang diambil oleh mazhab Hambali dan Hanafi. Dan yang kita amalkan sampai sekarang ini. Jadi singkatnya ini tidak termasuk ayat Al-Quran. Tentang berlagu agak panjang, agak pendek, itu dulu memang pernah ada yang terutama orang Arab harus pendek-pendek, tapi ternyata Arab malah panjang-panjang sekarang itu. Jadi Al-Haram, Madinah sama panjang-panjang sekarang itu. Sama saja di Indonesia, tidak ada bedanya. Yang pendek itu yang kira-kira nafasnya pendek juga itu. Oke, baik Ustaz. Ada Ya, lagi nih Ustaz. Untuk hukum menjawab adzan Ustaz. Ada dalil menjawab azan, apakah berdosa jika tidak menjawab adzan Ustaz? ya, menjawab adzan ini sunnah muakkadah ya, sangat ditekankan dan pahalanya sangat besar ya. Sehingga sebenarnya kalau kita membaca lebih jauh di kitab Zadul Ma'ad itu lebih lengkap. Banyak di antara kita yang belum mengetahui amal-amal apa saja yang dilakukan terkait azan itu. Nah, mumpung ini ada kesempatan saya sampaikan. Sebenarnya ada 5 amalan. Ya, yang pertama adalah menirukan. Tadi itu pertanyaan itu. Jadi ini anjuran sangat kuat. Ya, semacam sunnah muakkadah. Kalau tidak ya dianggap kurang memperhatikan ya. Jadi menirukan apa adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. Kecuali yang hayya 'alas shalah, akan dijawab la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi pertama menirukan. Yang kedua, nah ini jarang yang mengamalkan ini. Setelah selesai azan itu membaca sholawat. Tanya teman-teman kita, ada nggak yang baca sholawat itu? Itu sunnah Nabi itu, jelas hadisnya sahih. Nah kan gini, keadaan juga. La ilaha illallah. Maka kita bisa turunkan La ilaha illallah. Boleh kita tambah Muhammadur Rasulullah. Selawatnya Sallallahu alaihi wasallam. Udah lumayan itu. Itu sudah selawat. Boleh dengan bacaan yang panjang. Nah setelah itu yang ketiga adalah baca doa yang ini sudah banyak diamalkan oleh orang kita. Allahumma rabbah dita'atit tamah wassalatil qa'imah dan seterusnya itu. Nah yang keempat baca syahadat ini apalagi jarang diamalkan. Asyhadu an la ilaha la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bi islamidina. Dan seterusnya. Itu termasuk disunahkan. Dan yang kelima ada satu lagi berdoa sesuai yang diinginkan. Maka doa itu sangat mustajab pada saat itu. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan dari jawaban tadi, pertanyaan tadi jawabannya adalah itu termasuk sunnah muakkadah. Ya, saya kira itu. Iya. Baik Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz. Mohon izin Ustaz, apa hukum adzan waktu bayi dilahir dan adzan waktu jasad mau dimakamkan? Ya, Monggo Ustaz. ya itu termasuk ikhtilaf ulama yang luar biasa itu. Tapi bagi Tarjih Muhammadiyah bahwa adzan ketika anak yang baru lahir itu tidak disyariatkan. Alasannya hadis yang menjelaskan tentang itu tidak sahih. Itu saja. Nah, lalu bagaimana? Kita bacaan apa? Boleh bacaan yang lain, bacaan-bacaan yang berupa doa-doa, boleh semacam-macam lah. Jadi azan itu menjadi bermanfaat ketika kalimat syahadat tauhid itu lebih ditekankan. Karena ada asyhadu alla ilaha illallah, sehingga nanti apa namanya pertama kali yang dengar lebih banyak adalah kalimat tauhid. Nah, sekedar untuk pertimbangan bahwa ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu cenderung membolehkan untuk membacakan azan pada bayi yang baru lahir. Karena itu mungkin sebagian Muhammadiyah ada yang mengamalkan. Hanya tarjih itu tidak merekom ya, tidak merekom. Apalagi yang satunya tadi terkait dengan ketika orang dimasukkan ke dalam liang Dimakamkan. kubur itu malah nggak jelas sama sekali, nggak jelas sama sekali. Kalau tadi Mas Main ada hadis doifnya itu, ya begitu jawabannya. Oke, baik Ustaz. Masih kami lanjut dengan pertanyaan ini Ustaz.
Untuk berikutnya, mohon izin Ustadz mau bertanya hukum adzan waktu terjadi bencana seperti puting beliung, banjir, dan yang lain. Pripun Ustadz? Ya, memang ada isyarat tentang dimungkinkannya ya, membaca adzan pada saat itu, mungkin ya tujuannya supaya orang lebih eh, ingat bahwa apapun yang terjadi itu tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seandainya yang ada di sekitar itu termasuk menjadi korban meninggal pas lagi membaca atau bahkan mungkin mendengar kalimat tauhid. Karena ada hadis mengatakan siapa yang pada akhir hidupnya kalimatnya itu bisa mengucapkan kalimat tauhid, maka dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Mungkin seperti itu ya. Wallahu alam bisawab itu. Iya, baik Ustadz. Masih ada waktu Ustadz. Kami lanjutkan dulu nggih pertanyaannya. Monggo. Mohon izin Ustadz, mau bertanya. Masjid dan musola kan sudah banyak Ustadz. Kalau adanya bersaut-sautan. Nah, dijawab adzan yang mana Ustadz untuk menjawab adzan ini Ustadz? Ikut Yang yang mana? praktis, Masjid mana ini yang Ustadz? paling praktis jawabannya sing gampang dijawab sing di ngono. Ya, kalau kita merasa bahwa masjid kita itu yang sebelah kita yang kita bisa ikuti dengan sempurna, ya itu ya, yang Oke. kita ikuti. Jadi intinya walaupun jauh dari masjid kita kan ada banyak masjid ya, Iya. maka tidak apa-apa kita menjawab karena itu bagian dari apa ya kesunahan berzikir kepada Allah. Baik Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Izin bertanya Ustadz, lantunan adzan memiliki efek menenangkan pada jiwa dan bahkan bisa berpengaruh terhadap tubuh. Bagaimana mekanisme ilmiah atau spiritual yang dapat menjelaskan fenomena ini Ustadz? Dan apakah ada cara untuk lebih mengoptimalkan efek positif adzan dalam kehidupan sehari-hari? Jazakallah Ustadz. Tidak hanya azan, semua kalimat-kalimat indah, baik itu berupa azan itu kalimat tauhid intinya, atau kita mendengar bacaan Al-Quran, sama saja. Itu bisa berpengaruh bagus untuk tubuh kita. Pertama kita ingin coba bicara tentang pandangan kaum orientalis itu. Fabin Maman, dia ini adalah seorang ahli akupunktur dan juga musisi. Dia mengatakan, jadi salah satu model pengobatan untuk penyembuhan orang-orang sakit itu bisa melalui suara. Suara musik, suara apa, suara macam-macam. Pokoknya suara-suara itu bisa. Dan suara yang paling bagus dan paling mujarab untuk proses penyembuhan adalah suara manusia itu sendiri. Nah, ini pernyataan umum. Maka kemudian Masaru Emoto dari Jepang membuktikan bahwa ternyata kalimat-kalimat baik yang diucapkan itu bisa menumbuhkan atau memunculkan energi yang positif. Sehingga ketika kita memperdengarkan Al-Quran, lalu kita siapkan segelas air putih, air zam-zam apalagi ya, itu akan bisa mampir ke situ energinya ini. Dan kemudian ketika itu diminumkan, itu bisa berpengaruh pada kesehatan atau penyembuhan. Ini di Jepang sudah dipraktekkan. Di Malaysia juga begitu sudah dipraktekkan. Dan beberapa kali teman-teman saya ketika saya menyampaikan materi ini dicoba di rumah dari jarak jauh juga bisa membuktikan hasilnya. Jadi bukan hanya kalimat azan, juga kalimat Al-Quran, pokoknya semua kalimat indah. Nah, karena kalimat azan termasuk kalimat yang bagus, kalimat tauhid, maka insya Allah itu termasuk yang bisa berpengaruh. Allah alam bisawab. Baik Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Karena waktu kita tinggal sedikit lagi nih Ustadz. Ketika Jumat Ustadz, memasuki masjid bersamaan dengan adzan, apakah bisa langsung sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan dulu adzannya Ustadz? Ini juga ada dua pendapat. Dua pendapat. Jadi ada yang membolehkan, wis gak usah dengarkan azan, langsung aja sholat. Dengan maksud supaya nanti ketika khotib memulai khutbahnya bisa mendengar dari awal. Itu lebih penting. Ini kata sebagian ulama. Tapi ulama lain seperti Syekh bin Bas mengatakan, oh enggak. Tetap saja kita dengarkan sampai tuntas. Kemudian setelah itu kita sholat. Nah, kemudian setelah sholat kita baru mendengarkan khutbahnya. Jadi ada dua pandangan seperti itu. Nah, di Muhammadiyah kelihatannya termasuk yang kedua ini yang diambil.
dengan tidak menyalahkan yang pertama tadi. Silakan dipilih yang mana. Wallahu a'lam. Oke. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang begitu banyak, Ustaz. Semoga dari apa yang Ustadz Zudi sampaikan bisa menambah keilmuan kita, bisa menambah pengetahuan kita, dan bisa menambah amal ibadah kita. Baik Ustadz, karena waktu yang tidak cukup banyak, jadi kita cukupkan sampai di sini Ustadz, dan kita akan kembali lagi di hari Senin Ustadz, dengan tema Insya yang Allah. berbeda. Terima kasih Ustadz atas waktunya, atas ilmu-ilmunya. Oke, Sama. baik Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan. Berakhir sudah sesi kita pada siang kali ini, tadarus dan kajian Ramadan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Senin berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Mungkin cukup kita sampai di sini. Saya Halim Ilmanto dan kru yang bertugas pamit undur diri. Nun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Nun pamit. Yes,